Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu Kakak Lena. Selamat hari Minggu Kak Dewi. Ada satu lagi Kak. Siapa tuh? Selamat hari Minggu Kak Sharon. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau ibadah nih Kak. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu deh ke Kak Lena. Apa kabarnya sih Kak? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kalau adik-adik sekolah minggu di rumah gimana? Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Saya anak Tuhan selalu ceria. Tapi kayaknya masih kurang ceria ya Kak. Oh iya. Iya. Kayaknya ada yang nggak jawab ya tadi ya Kak ya. Ayo. Oh iya, untuk hari ini kita bakal dilayani sama Amang Pendeta Freddy Simare-mare. Iya, kirain Kakak Lena lupa. Enggak dong, ingat dong. Oh iya. Kalau gitu Kak, supaya adik-adik sekolah minggunya semangat, kita angkat pujian aja deh. Boleh? Boleh ya? Boleh. Ayo adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian Kelinciku Amat Lucu. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kayaknya Kak masih kurang semangat deh. Gimana kalau kita panggil ya adik-adik sekolah minggu kita Boleh, ya? boleh. Supaya semuanya semakin semangat. Oke. Dengar dia panggil namamu, sekolah minggu. Dengar dia panggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Dengar dia panggil namamu. Sekali lagi ya Kak. Dengar dia panggil namamu, sekolah minggu. Dengar dia panggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tapi Kak, sepertinya adik-adik kita nih masih kurang sukaria gitu ya. Oh ya? Kurang semangat. Dia tuh kurang senyum gitu loh. Oke. Jadi kita angkat lagu Mari Kita Bersukaria. Kakak Lena juga harus senyum ya. Boleh, boleh. Ayo harus makin semangat ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan Allah? Mari kita
Kita angkat lagu pujian Laskar Kristus ya Kak? Oke. Oke Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Gimana? Sudah semangat kan adik-adik sekolah minggu? Kakak Lena sudah semangat nggak? Sudah. Kakak Sharon semangat? Nah, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita buka ya dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Kakak Lena ya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ikuti Kakak Lena berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh bangun Kami boleh bangun dari tidur kami. kami Dan sekarang kami beribadah kepada Tuhan. beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati pendeta. Berkati pendeta. Dan berkati orang tua kami. Dan berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Kami telah berdoa. Dan mengucap Dan syukur. mengucap syukur. Amin. 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 Adik-adik, sebelum kita membaca ayat bulanan, kita angkat satu pujian ya Kak. Satukanlah hati kami. Semuanya bangkit berdiri ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kalau ada saudaranya boleh bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Kita angkat pujian ini satu kali lagi ya Kak. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Ya, sekarang kita akan membaca ayat bulanan nih Kak Dewi, yang diambil dari Amos 5 ayat 24. Sebelumnya adik-adik tahu nggak Amos di perjanjian apa? Perjanjian apa Kak Dewi? Baru. Yakin? Tengah-tengah. Emang ada perjanjian Ada ya? tengah-tengah? Nggak Hapus ada. kali ya, Kak. Bukan atuh. Jadi Jemaat. enggak dong. Lagi. Kalau Amos itu di perjanjian Lama. Ayo buka Alkitabnya Amos pasalnya yang kelima ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Sekali lagi kita baca ya Kak Dewi ya, biar adik-adik juga lebih familiar lagi. Kita baca lagi, 1, 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oke, demikian firman Tuhan. Nah, Kak Lena, Ya. tadi kita sudah nyanyi. Tadi kita sudah apa lagi, Kak? Baca ayat bulanan. Iya. Doa pembuka juga sudah ya, Kak, di awal tadi. Iya. Kita sekarang mau Yang paling penting nih Kak, dengerin. pulang. Enggak dong, masa langsung Kirain pulang? pulang yang paling penting Belum, apa, sama Kak? pendeta belum muncul, masa kita langsung pulang? Astaga, iya. Sama pendeta siapa ya tadi, Kak? Amang pendeta si Mare-Mare. Oh iya, sama pendeta si Mare-Mare. Nah, sebelum sama pendeta si Mare-Mare menceritakan Firman cerita Tuhan. Alkitab, Iya. kita angkat pujian dulu, Kak. Oke. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi ya Kak Dewi. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ciptakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom anak-anak kami sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua, semoga kita sehat semuanya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu harus mempersiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari, ayo aman aja kita supaya kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan masih menyertai kami, memberikan berkat kepada kami pada pagi hari yang indah ini. Dan juga kami merasa berterima kasih kepadamu, karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah kami, sebab kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan pada minggu ini untuk kita buat anak-anak kami sekolah minggu, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-119. Dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-8. Amang ulangi lagi, dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum Amang baca, Amang mau tanya, Mazmur itu ada di mana? Perjanjian mana? Ya, Perjanjian Lama. Amang akan membacakannya untuk kita semuanya. Adik-adik kami mengikutinya dalam hati di rumah masing-masing. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.
Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, pada pagi hari ini Mama mau tanyakan, siapa yang paling senang mau mendengarkan firman Tuhan? Tunjuk tangan. Ada? Oh, semuanya pasti senang mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Iya. Tetapi sebelum Abang memulai khotbahnya, Abang mau bertanya kepada kita. Tentu kita bahagia, merasa senang, bersuka cita karena sesuatu hal. Misalnya kita berbahagia, senang karena nilai kita, rapor kita, prestasi kita bagus. Yang berikutnya, kita senang karena diberikan hadiah. Kita senang karena ada sesuatu hal yang bisa membuat kita senang. Yang lain selain diberikan hadiah, baru kita menuruti apa yang dikatakan orang tua. Orang senang melihat kita, senyum melihat kita, dan kita merasa bahagia untuk hal itu. Tetapi itu hanya kebahagiaan untuk sementara. Ada satu dasar yang membuat kita berbahagia dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita merasa susah di tengah-tengah hidup kita, walaupun banyak cobaan atau penderitaan yang kita hadapi, yang pasti yang pertama, anak-anak Tuhan berbahagia ketika anak-anak Tuhan itu mau menuruti firman Tuhan, mau menerima ketetapan-ketetapan firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pasti orang itu orang yang berbahagia. Karena apa? Ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, yang pasti kita tidak merasa malu di hadapan semua orang. Yang pasti kita orang yang berbahagia walaupun dalam suka dan duka yang kita alami di dunia ini. Yang pasti pada masa sekarang pandemi COVID-19 kita tidak diperbolehkan untuk sekolah dengan tatap muka, tetapi dengan online. Kita merasa jenuh pada saat ini. Sudah hampir 6 bulan atau menjalani 8 bulan kita menghadapi situasi seperti ini. Tetapi itu tidak mengendurkan semangat kebahagiaan kita ketika mau ikut mendengarkan firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Itu intinya. Oleh sebab itu, untuk anak kami sekolah minggu, agar firman Tuhan harus kita tahu, harus kita pegang di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti khotbah minggu yang lalu dari 2 Timotius 3 itu dikatakan, dari mulai sejak kecil kita sudah harus bisa membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Karena apa? Sejak mulai kecil, karena supaya kita dibina, berkembang, bertumbuh, iman kita bertumbuh dengan baik, tidak melupakan Tuhan. Oleh karena itu, untuk anak kami sekolah minggu, biarlah kita selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Karena itu yang membuat kita tetap kuat di dalam hidup kita. Yang berikutnya, anak-anak kami sekolah minggu, pada saat ini ketika kita sudah mendengar, membaca, mendengar,
dan melakukan firman Tuhan, yang pasti di dalam hidup kita, kita berbahagia, kita tidak mendapat malu, dan kita yang namanya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena semuanya diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan akan menjaga merawat kita. Walaupun banyak cobaan tantangan kita, tetapi Tuhan tetap menjaga dan merawat kita. Oleh karena itu, untuk kami, anak kami sekolah minggu, di dalam gereja kita juga, terkhusus Resort Merak Samarinda Kota, sudah memiliki program. Setiap hari anak-anak kami sekolah minggu harus membaca 1 ayat setiap hari. Supaya apa? Memperkuat, memperoleh pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Itu tidak boleh dilupakan. Apalagi yang mengajarnya. Siapa yang mengajarnya di rumah? Yang pasti orang tua. Ya, bagi orang tua kami, supaya tidak lupa mengajarkan anak-anaknya firman Tuhan. Ingat Ulangan 6. Dikatakan di situ di Ulangan 6, dimulai dari ayat pertama sampai seterusnya, supaya orang tua mengajar anak-anaknya, baik dimanapun berada, baik ketika sedang bermain, baik ketika sebelum tidur, sudah bangun, harus diajarkan atau diberitahukan firman Tuhan. Anak-anak kami juga harus mengingatkan orang tuanya. Terkadang orang tua lupa karena banyak pemikiran, banyak suntuk di orang tua. Karena untuk menghidupi kita, untuk membuat masakan untuk kita, mereka bekerja, makanya terkadang orang tua tidak ada waktu untuk kita. Tetapi untuk anak-anak kami, ketika orang tua kita lupa, ingatkan orang tua supaya mereka mengajarkan firman Tuhan. Karena itu, buat kita semuanya, anak-anak kami, orang tua, biarlah kita saling mendidik. Orang tua mendidik anaknya, dan anaknya juga harus melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Karena apa? Ketika kita melakukannya, iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan Allah menjadi berkembang, menjadi benar di tengah-tengah kehidupan kita. Oke, anak sekolah minggu, ingat firman Tuhan itu. Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berbahagia ketika kami mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, apalagi melakukan firman-Mu. Ajarlah kami, anak-anak kami sekolah minggu, begitu juga dengan orang tua, supaya kami bisa mendidik mereka di dalam firman-Mu. Dan anak-anak kami menerima didikan kami di dalam kehidupan mereka, supaya mereka bertumbuh di dalam iman yang benar dan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ya Tuhan Allah kami berdoa kepadamu, kepada saudara-saudara kami juga ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit pada saat ini, Engkau sembuhkan melalui Engkau berkati obat yang dia makan. Berkati juga para medis dokter yang merawat dan keluarga yang merawat. Biarlah melalui itu dia bisa sembuh dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tetapi kalaupun pada masa sekarang belum sembuh, Engkau berikan ketabahan kepada dia, kekuatan kepada dia di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa kepada orang tua kami. Pada masa sekarang orang tua kami sulit membiayai sekolah kami, kehidupan kami, karena perekonomian terhimpit karena situasi pandemi COVID-19. Kami memohon kepadamu, berkati orang tua kami, berikan solusi kepada mereka supaya bisa mencari nafkah untuk menyekolahkan kami, supaya bisa membuat kami menjadi orang-orang yang pintar di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, baik sekolah minggu, tim yang membuat ibadah online sekolah minggu ini, kami berdoa kepada mereka
berikan kesehatan kepada mereka, panjang umur yang daripadamu, limpahkan rezeki, kesenangan yang daripadamu kepada mereka. Dosa dan pelanggaran kami Engkau hapuskan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tadi udah dengerin cerita dari firman Tuhan ya Kak, oleh Amang Pendeta si Mare-Mare. Puji Tuhan, semoga kita semua dan adik-adik juga bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oh ya, katanya Kak Dewi tadi ada info ya? Ada dong Kak Lena. Coba Dengerin ceritain, Kak. baik-baik ya. Oke. Ini info untuk adik-adik sekolah minggu. Sebentar lagi kan bulan 12 tuh Kak. Bulan 12 itu bulan apa Kak? Desember dong. Bener. Kalau Desember kita memperingati apa tuh Kak? Hari ulang tahun Kakak Dewi. Bener. Iya kan? Jangan lupa ya, nanti Kakak Dewi ulang tahun. Oke. Diucapin ya. Oke. Oh ya, nggak apa-apa deh diucapin sama didoain. Tapi bukan itu Kak Lena. Oh, bukan malah itu jadi ya? Oh, iya. pusing dengan ulang Oh, tahun Kak bukan Dewi. itu. Jadi apa dong Kak? Apa dong Kak? Kan tadi Kakak yang nanya. Iya. Kakak Lena yang Kakak Dewi tanya ke maksudnya yang Dewi. nanya ke Kak Lena. Apa coba? Karena Natal, jadi kita nanti mau ngerayain Natal adik-adik, walaupun kita berbeda tempat ya Kak ya. Iya benar. Tapi Kita tahun ini Natalnya spesial banget Kak Lena. ada apa tuh Kak? Karena kita Natalnya tahun ini Natal virtual. Nah jadi adik-adik kita bakal Natal virtual. Kemarin udah dihubungi kan buat bikin videonya. Kakak Lena udah dihubungin? Sudah. Sudah ya, Kakak Udah. Lena mau ngapain? Udah bikin liturgi. Wah, Iya. luar biasa Kakak Lena. Nanti adik-adik videonya jangan lupa dikirim ya. Dikirim pakai baju Natalnya Oke. yang cantik-cantik itu, yang ganteng-ganteng itu, udah mandi, udah pokoknya rapi lah. Habis itu dikirim videonya di WhatsApp. Ke WhatsApp grup. Ke WhatsAppnya bukan WhatsApp grup Kak. Oh, oke. Jadi Iya, ke sini nih. ada di Nih di bawah ini ya, WhatsAppnya ke WhatsApp Kaneli. Oke? Oke. Ya, Kak Lena, kita udah sampai di akhir ibadah kita nih Kak. Iya. Kak Dewi sedih banget deh. Nggak usah sedih, kan minggu depan kita masih ibadah lagi. Minggu depan kita masih ketemu lagi. Oh iya ya, Iya. lupa. Kirain Nggak usah minggu sedih. depan kita sudah nggak ibadah Enggak lagi dong. bareng-bareng. Masih bisa ya Kak ya? Masih. Ya kita ibadah minggu depan kembali Iya. ibadah jam berapa Kak? Jam 7.30. Iya, kita Oke. kembali jam 7.30 ya Iya. adik-adik. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita angkat pujian ya Kak. Oke. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga ya. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu kita keren yang Kak. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kita akan tutup ibadah kita pada minggu ini, pada pagi hari yang cerah. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk anak kami sekolah minggu tetap memakai masker, cuci tangan kemanapun kita pergi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Ibadah online sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.